Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abil Afridanis Firdausi dari kelas 11 FL2. Saya akan mempresentasikan materi yang akan diuji ketika LSP 2023 mendatang, yaitu grafimetri dan proksimat. Untuk materi yang pertama, grafimetri. Grafimetri adalah cara analisis kuantitatif tetap atau berat kontannya dengan proses pemisahan dan penimbangan suatu unsur atau senyawa dalam suatu zat dengan jumlah tertentu dan dalam keadaan sesempurna mungkin. Prinsip kerja dari grafimetri ini yaitu menstabilkan Fe2 menjadi Fe3 dengan cara dioksidasi oleh HNO3. Kemudian Fe3 direaksikan dengan NH4OH sehingga terbentuk endapan gelatin FeOH3 yang berwarna coklat, dan setelah dipijarkan menjadi Fe3O3 yang berwarna hitam kecoklatan pada praktek grafimetri kali ini. Kita akan menganalisa penetapan kadar besi dalam garam tunjung atau FeSO4. Garam tunjung atau FeSO4 7H2O. Prosedur kerjanya. Pertama-tama sudah pasti kita mempersiapkan alat dan bahan. Untuk bahannya sendiri ada garam tunjung atau bisa disebut FeSO4 7H2O sebagai sampel, lalu NH4OH 10%, lalu NH4Cl 0,1%, BaCl 0,5N, AgNO3 0,1%, HNO3 4N, lalu kertas saring, aquades atau air suling. Sedangkan untuk alat ada beberapa, yaitu neraca analitik, cawan porselen, oven, beker gelas, penjepit, bunsen, pipet tetes, termometer, pengaduk, kaca arloji, cawan krus, spatula, Erlenmeyer, dan gelas ukur. Selanjutnya, kita akan menimbang sampel sebanyak 0,5 gram pada neraca analitik. Tujuan dari penimbangan ini adalah untuk mempermudah perhitungan. Sampel yang ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas dan larutkan dengan aquades sampai volume 25 ml. Sampel dilarutkan untuk mempermudah jalannya praktikum. Lalu sampel ditambah dengan 5 ml HNO3 4N untuk menghilangkan kadar Cl dalam larutan dan mengoksidasi Fe2 menjadi Fe3. Sampel dididihkan dengan api kecil sampai terbentuk larutan kuning kecoklatan. Ketika larutan sudah menguning, uji dengan 1 sampai 2 tetes NH4OH 2N. Bila terbentuk endapan merah kecoklatan, menunjukkan kalau Fe2 telah menjadi Fe3. Bila terbentuk warna hitam kehijauan, berarti belum menjadi Fe3, sehingga harus ditambah HNO3 4N sebanyak 5 ml, lalu dididihkan dan diuji kembali. Setelah larutan berubah menjadi Fe3, tambahkan air suling sebanyak 100 ml dan panaskan larutan pada suhu stabil 7-80 derajat Celcius. Untuk menyempurnakan endapan, cara menjaga suhunya yaitu diukur dengan termometer. Ketika larutan di suhu 70-80 derajat Celcius, tambahkan NH4OH 2N berlebih atau larutan induk jernih, dan juga 15 ml NH4Cl 10%. Tujuannya adalah untuk menjaga dan menstabilkan pH endapan. Selanjutnya disaring di atas Erlenmeyer dan didekantasi. Dekantasi sendiri yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana.
Dekantasi sendiri yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan padatan yang paling sederhana, yaitu dengan menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan yang tertinggal di bagian dasar kertas saring. Kertas saring yang digunakan adalah Boltzmann nomor 41 karena kertas saring ini memiliki pori-pori yang besar, dapat menyaring partikel kasar dan endapan dengan cepat. Cuci kertas saring dengan air panas hingga endapan bebas dari pengotor klorida dan sulfat yang berasal dari NH4Cl. Timbang cawan krus yang belum berisi endapan untuk mempermudah perhitungan. Masukkan kertas saring yang berisi endapan ke dalam cawan krus dan keringkan dengan cara pemijaran. Dengan cara pemijaran menggunakan oven selama 45 menit. Semakin lama pemijaran, semakin bagus pula pengeringan endapannya. Dinginkan ke dalam desikator dan diamkan selama 15 menit. Timbang cawan krus dan endapannya sampai bobot tetap. Hitung kadar besinya dengan rumus persen Fe sama dengan faktor gravimetri dikalikan berat endapan atau berat sampel kali 100%. Larutan pengendap tadi diuji dengan cara ditambah AgNO 0,1% sebanyak 2-3 tetes untuk menguji supaya terbebas dari Cl-, SO42 dan pengotor lainnya, karena jika ion Cl masih tersisa, Fe3+ akan bereaksi dengan Cl dan membentuk senyawa FeCl3 yang memiliki sifat menyublim yang dapat menyebabkan berkurangnya senyawa. Reaksi kimia yang terjadi bisa dilihat di sebelah. Demikian penjelasan dari materi gravimetri yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi proksimat. Praktikum yang akan kita laksanakan adalah menganalisis kadar protein dengan metode formol. Titrasi formol adalah metode penetapan asam amino berupa titrasi dengan larutan basa setelah ditambahkan larutan formaldehid untuk menghilangkan kebasaan gugus amino. Prinsip dari metode titrasi formol adalah larutan protein dinetralkan dengan basa atau NaOH, lalu ditambahkan formalin atau formaldehid akan membentuk dimetilol. Dengan terbentuknya dimetilol ini berarti gugus aminonya sudah terikat dan tidak akan mempengaruhi reaksi antara asam dengan basa NaOH sehingga akhir titrasi dapat diakhiri dengan tepat. Indikator yang digunakan adalah pp. Akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 detik. Akhir titrasi bila tepat terjadi perubahan warna menjadi merah muda yang tidak hilang dalam 30 detik. Prosedur kerjanya yaitu pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alatnya berupa neraca analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, beker gelas, pipet ukur, buret, klem dan statif, pipet tetes, labu ukur. Bahannya berupa 1. Susu kedelai sebagai sampel, 2. Aquades, 3. NaOH 0,1N sebanyak 100 ml, lalu formalin 40%, indikator pp 1%, kalsium oksalat jenuh HCl 0,1N, Na2CO3 0,1N. Pindahkan sampel susu sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer dan diamkan selama 2 menit.
Lalu isi buret dengan NaOH 0,1 N. Titrasi larutan sampai warna standar merah jambu. Setelah tercapai warnanya, catat volume NaOH. Lalu tambahkan 2 mili formaldehida 40%. Lanjutkan titrasi sampai warna standar lagi atau merah jambu. Catat titrasi kedua tersebut. Lakukan secara duplo. Setelah itu kita akan membuat blanko dengan menambahkan 20 mili aquades dengan 0,4 mili kalium oksalat jenuh dan 1 mili pp 1%. Juga 2 mili formaldehida 40%. Titrasi dengan 0,1 N NaOH sampai warna standar atau merah jambu. Lalu hitung hasil praktikum di atas dengan rumus. 1. Titrasi formol sama dengan titrasi kedua. Titrasi blanko 2. Hitung hasil praktikum di atas dengan rumus. 1. Titrasi formol sama dengan titrasi kedua titrasi blanko. Yang kedua, persen protein susu sama dengan 1,8 kali 5 mili titrasi formol. Yang ketiga, persen kalium susu sama dengan 1,64 kali mililiter titrasi formol. Yang keempat, persen N sama dengan hasil titrasi formol atau berat bahan dikalikan 10 dikalikan N NaOH kali 14.008. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.